Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kembali kami ada untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima dan ditaburi dengan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap ayat kebenaran firman Tuhan perlu secara berulang kita baca dan dengar agar meresap dalam hati kita dan berbuah dalam perbuatan kita setiap hari. Saat ini saudara kita kembali mengingat firman Tuhan yang mengajarkan untuk mengucap syukur. Ada banyak hal yang kelihatannya tidak bisa membuat kita bersyukur. Tapi kalau kita mengerti bahwa setiap keadaan ada dalam campur tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kita, maka sepatutnya lah kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur merupakan sikap hati. Kita seringkali mengira bahwa lebih mudah bersyukur ketika situasi baik, saat mengalami keadaan yang bisa disebut sebagai berkat atau pertolongan Tuhan, dan menghubungkan ucapan syukur dengan situasi. Tapi sebenarnya tidak demikian, saudara. Mengucap syukur adalah sikap hati kepada Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dalam Lukas 17 ayat 11-19, ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya satu yang datang kembali untuk mengucap syukur. Keadaan yang baik tidak membuat 9 orang yang disembuhkan itu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena sikap hati mereka berbeda. Sebaliknya, saudara, ada begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, tapi mereka tetap mengucap syukur. Musa bersyukur kepada Tuhan. Daud bersyukur. Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya, tapi ia juga dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memanggilnya. Demikian juga Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita untuk mengucap syukur. Dia bersyukur atas 5 roti dan 2 ikan, sebelum mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Bersyukurlah saudara kepada Tuhan dalam keterbatasan kita. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan nyata dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi dunia saat ini terus dilanda ketidakpastian. Ada banyak persoalan yang terjadi, dan itu secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kita semua. Tapi ingatlah hal ini, saudara. Meskipun situasi kelihatannya berdampak kurang baik kepada kita, tapi kita tidak akan berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah selalu dalam segala keadaan. Bahkan ketika keadaan terasa begitu sulit. Mungkin selama ini, saudara, kita tidak pernah mengucap syukur untuk situasi pandemi yang ada. Saat ini mari kita ambil sikap untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat ini berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu mari mengucap syukur. Meskipun mungkin kita tidak mengerti mengapa, tapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap keadaan yang baik, ataupun keadaan yang nampaknya tidak baik. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa dalam segala hal, dalam segala perkara, Tuhan senantiasa campur tangan. Tangan-Mu berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap keadaan. Dan saat ini kami mengucap syukur untuk situasi pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini. Kami bersyukur untuk setiap keadaan, bersyukur untuk kesulitan, kesukaran yang terjadi. Kami bersyukur untuk setiap masalah, kami bersyukur untuk setiap persoalan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami yakin Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Jamah hati kami dan ubahkan kami ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada-Mu. Pegang selalu tangan kami Tuhan. Tuntun kami untuk selalu berada di dalam jalan-jalan-Mu, tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, tapi terus melangkah dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu baik. Ampuni kami kalau selama ini ada perkataan kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Kata-kata kami yang menyalahkan Tuhan, yang tidak bersyukur atas keadaan-keadaan yang kami alami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami selalu, supaya kami berjalan dalam firman-Mu dan mengucapkan syukur, memuliakan-Mu Tuhan, lewat perkataan mulut kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk lebih lagi menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan yang memelihara dan yang memegang kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, menyembuhkan, dan nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan jalan keluar, mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami selalu, dan mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.